Jumpa lagi dengan saya para sahabat sekalian dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku sekalian, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat seorang kudus dalam gereja kita yang memiliki relasi yang begitu dekat dan sungguh memberikan perhatian kepada kaum muda atau kaum remaja. Dialah Yohanes Bosco alias Don Bosco. Para sahabatku sekalian, di dalam gereja Katolik kita akan bertemu dengan begitu banyak orang kudus. Dan masing-masing orang kudus ini memiliki keunikan atau keistimewaan masing-masing. Dan ini membuat gereja Katolik begitu kaya. Para sahabatku sekalian, agar menjadi jelas tentang siapakah Santo Yohanes Bosco atau Don Bosco ini, mari ikuti ulasan berikut ini. Yohanes Bosco dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1815 di Becci, sebuah dusun kecil di Italia. Ayahnya Francesco adalah seorang petani miskin. Francesco mempunyai 3 orang putra. Antonio dari istri pertamanya yang telah meninggal dunia, dan istri keduanya melahirkan 2 orang putra yakni Yusuf dan Yohanes. Para sahabatku sekalian, di sini mau dikatakan bahwa Yohanes ini adalah anak dari istri yang kedua ayahnya. Ayahnya telah 2 kali menikah. Istri pertama meninggal dunia dengan meninggalkan seorang putra yang bernama Antonio. Kemudian Bapak Yohanes ini menikah lagi dan melahirkan 2 orang putra yakni Yusuf dan Yohanes. Dan dalam kisah selanjutnya kita akan melihat bahwa bapaknya Yohanes ini, yakni Bapak Francesco ini, meninggal dunia di usia 33 tahun. Para sahabatku sekalian, ibunya Margarita dengan segala daya upaya dan kerja keras berusaha menghidupi keluarganya setelah ayah mereka meninggal dunia. Kemiskinan tidak menghalangi Margarita untuk senantiasa menceritakan kepada anak-anaknya segala kebaikan Tuhan. Siang dan malam, bunga-bunga dan bintang-bintang. Oh, betapa indahnya Tuhan menjadikan segala sesuatu untuk kita, kata Mama Margarita. Sebagai anak petani, ibunya tidak hanya mengajarkan kepada Yohanes Bosco kecil bagaimana mengolah tanah yang baik, tetapi juga bagaimana menemukan Tuhan yang ada di surga melalui panen yang berlimpah. Peran ibunya sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan iman Yohanes Bosco. Bagi Yohanes Bosco, berdoa berarti berbicara kepada Tuhan dengan kaki berlutut di atas lantai dapur. Berdoa juga berarti berpikir tentangnya ketika ia sedang duduk di atas rerumputan sambil menatap ke arah surga. Bagi Yohanes Bosco, berbicara dengan Tuhan bisa dilakukan di mana saja. Dari ibunya, Yohanes belajar melihat Tuhan dalam wajah sesama, yaitu mereka yang miskin, mereka yang sengsara, mereka yang datang mengetuk rumah mereka sepanjang musim dingin, dan yang kepada siapa Mama Margarita memberi tumpangan, menyuguhkan sup hangat, serta membagikan makanan dari kemiskinan mereka. Para sahabatku sekalian, di sini mau dikatakan bahwa walaupun di dalam situasi miskin dari keluarga Yohanes ini, mereka tidak pernah berhenti berbagi kepada siapapun. Ini hal yang sangat indah yang patut kita teladani sebagai umat beriman Kristiani, teristimewa kita sebagai orang-orang Katolik dalam kehidupan beriman kita. Para sahabatku sekalian, pada suatu ketika Yohanes Bosco bermimpi. Mimpinya menakjubkan yang menggambarkan keseluruhan hidupnya kelak. Dalam mimpinya Yohanes sedang berada di lapangan yang luas. Ia melihat banyak sekali anak di sana. Ada yang tertawa,
bermain, dan ada pula yang bersumpah serapah. Yohanes tidak suka anak-anak itu menghina Tuhan. Ia segera berlari untuk menghentikan mereka sambil berteriak dan mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba tampaklah baginya seorang yang agung, berpakaian jubah putih dan wajahnya bersinar-sinar. Ia memanggil Yohanes dengan namanya, memintanya agar tenang serta menasihatinya. Sang agung dengan wajah bersinar itu memberi nasihat kepadanya bahwa bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan serta belas kasih, kamu akan menjadikan mereka semua teman-temanmu. Beritahukanlah kepada mereka keburukan dosa dan ganjaran kebajikan. Para sahabatku sekalian, awalnya Yohanes Bosco tidak mengerti dengan siapa dia bercerita dalam mimpinya itu dan apa maksud dari nasihat itu. Setelah membagikan pengalamannya dalam mimpi itu kepada ibunya, akhirnya ia mengerti bahwa yang berbicara dengannya dalam mimpi itu adalah Yesus sendiri. Tuhan meminta kepada Don Bosco dalam perjumpaannya dengan sesama, teristimewa kaum muda, hendaknya dihadapi dengan kelembutan hati, belas kasih, kuat, dan penuh semangat. Sejak saat itu, Yohanes senantiasa berusaha berbuat baik kepada teman-temannya. Pada suatu ketika terjadi pertunjukan sirkus dan Yohanes juga pergi ke sana dengan penuh semangat dan duduk di barisan paling depan. Rombongan sirkus itu menampilkan badut, sulap, permainan-permainan, dan akrobat. Di sana, Yohanes memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mempelajari semua atraksi yang ditampilkan. Sepulangnya dari pertunjukan sirkus itu, Yohanes mulai meniru atraksi-atraksi yang ditampilkan. Ia gagal, tergelincir, jatuh, dan badannya memar, tapi tekadnya tetap bulat. Ia pantang menyerah, sebab pikirnya, jika mereka dapat melakukannya, mengapa aku tidak? Yohanes terus berlatih hingga suatu hari Minggu sore, ia mempertunjukkan kebolehannya di hadapan anak-anak tetangga. Ia memperagakan keseimbangan tubuh dengan wajan dan panci di ujung hidungnya. Kemudian ia melompat ke atas tali yang direntangkan di antara dua pohon dan berjalan di atasnya diiringi tepuk tangan penonton. Para sahabatku sekalian, yang menariknya di sini adalah sebelum pertunjukan yang hebat itu diakhiri, Yohanes mengulang khotbah yang ia dengar dalam misa pagi kepada teman-temannya itu dan mengajak mereka semua berdoa. Inilah seorang remaja tapi begitu luar biasa, sudah mengajari teman-teman remajanya untuk melakukan hal yang baik, demikian juga berdoa. Sahabat sekalian, kabar mengenai pertunjukan yang diselenggarakan Yohanes tersiar hingga ke desa-desa tetangga. Karena pada masa itu jarang sekali ada pertunjukan semacam itu. Maka banyak anak datang untuk menyaksikan pertunjukannya. Jadi rencana Yohanes Bosco sudah mulai berjalan. Para sahabatku sekalian, ada satu hal yang lebih menarik lagi adalah tiket masuk untuk menonton pertunjukan Yohanes Bosco adalah berdoa rosario. Jadi Yohanes Bosco ini sekali lagi para sahabatku sekalian, di usia yang masih sangat muda dia sudah menunjukkan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Banyak anak yang mengeluh, tetapi akhirnya mereka menurut demi menonton pertunjukan Yohanes Bosco.
Jadi banyak anak pada saat itu mengeluh karena berdoa rosario. Tapi lama-kelamaan ya mereka ya terpaksa harus ikuti. Itu yang pertama dulu. Terpaksa mereka ikut demi menyaksikan pertunjukan itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dalam perkembangan, dia melihat bahwa perilaku banyak anak mulai berubah menjadi lebih baik. Mereka rajin berdoa, bekerja, dan juga belajar. Don Bosco atau Yohanes Bosco sendiri adalah seorang remaja yang cerdas, lincah, dan berbakat. Karena berasal dari keluarga miskin, maka untuk memenuhi biaya sekolahnya, segala macam pekerjaan ia lakoni. Sebagai penjahit, tukang roti, tukang sepatu, tukang kayu, dan segala macam pekerjaan yang dapat dikerjakannya. Para sahabatku sekalian, permainan dan sabda Tuhan mulai mengubah perilaku teman-temannya. Yohanes kecil mulai menyadari bahwa agar dapat berbuat baik untuk sedemikian banyak anak, ia perlu belajar menjadi seorang imam. Jadi anak remaja ini berpikir begitu dewasa. Dia mengutamakan atau memberikan perhatian yang istimewa sejak usia dini terhadap atau kepada teman-temannya. Pastor Castelnova melihat bahwa perkembangan iman Yohanes luar biasa, sehingga ia mengizinkan Yohanes menerima komuni 2 tahun lebih awal dari usia yang ditentukan oleh gereja. Setelah melalui proses pendidikan yang panjang, maka pada tanggal 5 Juni 1841, Uskup Kota Turin mentahbiskan Yohanes Bosco menjadi seorang imam. Yohanes merasa amat bahagia, demikian juga Mama Margarita. Anaknya yang dikasihnya telah ditahbiskan untuk mempersembahkan tubuh dan darah penyelamatnya setiap hari di altar. Dalam masa pelayanan imamatnya, pelayanan kepada anak-anak miskin dan terlantar adalah hal yang sangat penting. Maka ini para sahabatku sekalian, di judul tadi kami katakan, Yohanes Bosco ini punya perhatian yang istimewa kepada orang-orang muda. Dia sangat mencintai orang-orang muda. Ia melayani mereka baik dalam doa maupun dalam karya, agar kehidupan anak-anak tersebut menjadi lebih baik. Ia juga mendirikan berbagai karya amal untuk membantu pendidikan anak-anak miskin. Para sahabat, pada tahun 1854, Romo Yohanes mendirikan Ordo Salesian. Dinamakan demikian karena menghormati Santo Fransiskus dari Sales. Para anggotanya mengkhususkan diri untuk bidang pendidikan anak-anak laki-laki yang miskin. Ordo yang baru itu berkembang begitu pesat. Romo Yohanes juga mendirikan sebuah kongregasi untuk para suster yang dinamakan dengan Para Putri Bunda Maria Penolong. Ada beberapa nasihat yang ia sampaikan kepada para penerusnya dalam mendidik kaum muda, dan salah satu di antaranya adalah penting bahwa kita mencintai anak-anak. Tetapi jauh lebih penting adalah anak-anak merasa dicintai. Menjauhkan diri dari teman-teman yang jahat sama seperti kamu menghindar dari gigitan ular berbisa. Para sahabat sekalian, pada tahun 1887, Don Bosco sudah amat lemah. Penglihatannya sudah tidak berfungsi dan kedua kakinya terlalu lemah untuk menyangga tubuhnya. Menjelang ajalnya, Don Bosco membisikkan pesan terakhirnya kepada anak-anak yang berkumpul di sekeliling tempat tidurnya. Pertama, kasihilah satu sama lain seperti saudara. Kedua, berbuatlah baik kepada semua orang dan janganlah berbuat jahat kepada siapapun. Dan yang ketiga, katakanlah kepada anak-anak
bahwa aku menanti mereka semua di surga. Dan pada tanggal 31 Januari 1888, Yohanes Bosco wafat dalam usia 72 tahun di Turin, Italia. Demikianlah para sahabatku sekalian dimanapun berada, informasi atau kisah tentang Yohanes Bosco yang luar biasa ini semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.